Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Amin. Luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji dan sembah Dia. Yesus menjadi hidup kita. Dia lebih baik. Kita boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kita mau tinggikan Dia Raja atas segala raja. Karena salib Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, yang menebus dosa kita. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang di hadapan Engkau Bapa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Roh Kudus pagi hari ini. Kami mengundang Engkau menjamahkan, mengurapikan. Mari Roh Kudus yang lembut kuasai kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri, tangkap lagu pujian yang mengatakan hanya Kau Tuhan di hidup karena salib. Amin. Haleluya. Terima kasih. Jiwaku pun berserah.
Pagi ini Bapa, kami datang di hadapan Engkau, merendahkan hati kami, menyembah Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami. Kami boleh ada saat ini. Sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Sepatutnya dan selayaknya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Layakan kami, perkenankan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena ini yang dapat kami persembahkan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, sucikan dan kuduskan kami. Ampuni dari segala kesalahan kami Tuhan. Agar apa yang kami lakukan pagi ini boleh berbau harum dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami, setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat kami, Engkau menjamah pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang nanti boleh memperoleh sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini karena Engkau yang mengambil alih semuanya Tuhan. Dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian. Mengatakan, tiap orang harus tahu. Haleluya. Karena Yesus kembang mawar harum terlebih. Amin. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita yakin dan kita percaya ada satu sobat kita yang luar biasa, namanya Yesus. Kita itu angkat pujian, ada satu sobatku yang setia.
Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita yakin dan kita percaya. Bersama Bapa, Engkau yang selalu setia. Haleluya. Terima kasih. Oh,
pujian ini ya Bapa. Hanya akan bersama dengan Kau saja Tuhan. Kami akan lewati hari-hari kami ya Bapa. Apapun keadaan hidup kami ya Bapa, apapun musim hidup kami Bapa, kami akan tetap lewati bersama dengan Engkau ya Allah. Karena kami begitu yakin, begitu percaya ya Bapa, bahwa Engkau saja ya Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan bahkan sanggup memberikan pertolongan kepada kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan kembali Tuhan kumpulkan kami di Bait-Nya kudus. Kami yakin Tuhan kehadiran kami tidak akan menjadi sia-sia Tuhan, karena ada hadirat-Mu yang senantiasa Tuhan memampukan kami Tuhan, memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Pagi ini juga Tuhan kami siap dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, saya tidak akan tanya Bapak Ibu Saudaraku apa kabarnya. Wah, saya yakin pasti jawabannya luar biasa, ya kan? Saya yakin ya kalau anak-anak Tuhan itu memang harusnya luar biasa, ya Saudaraku. Ya karena apa? Karena Allah yang kita sembah dia adalah Allah yang luar biasa, ya. Beberapa hari yang lalu kan kita merayakan hari Jumat Agung, ya. Kemudian dilanjutkan pada hari Minggu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Saudaraku ya. Kematian aja Tuhan sudah kalahkan, Saudaraku ya. Itu kan hal yang sangat luar biasa ya. Sekarang pagi ini apa sih persoalan kita? Apa sih pergumulan kita? Apa sih ibadah hidup kita yang paling besar? Kematian aja Tuhan sudah kalahkan loh, Saudaraku ya. Lalu kan ini pada pagi hari ini biar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, biar kita menjadikan Yesus ya menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Amin. Waduh, masih ngantuk kali sudah ya. Baik Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita buka ya Mazmur, kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, mungkin di LCD bisa dibantu ditayangkan. Ya. Kita masuk pasal 42 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Setiap orang pasti mempunyai harapan, saudaraku ya. Dan tentunya setiap orang memiliki harapan yang terbaik di dalam hidup kita. Benar nggak saudaraku ya? Kita tentunya mau harapan kita tuh hidup kita diberkati, ya, bahagia, panjang umur, dan masih banyak harapan-harapan yang lain, saudaraku ya. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian ya. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang terbaik ya yang kita harapkan ya. Biasanya orang kalau kita ulang tahun juga ya kan, wah ngasih ucapan yang terbaik dah, pokoknya panjang umur, sehat selalu ya, saudaraku ya. Namun ternyata kenyataannya, saudaraku ya, apa yang kita harapkan itu tidak melulu ya selalu sesuai apa yang kita kehendaki, sesuai apa yang kita harapkan. Benar nggak saudaraku? Nah inilah saudaraku ya, yang membuat terkadang jiwa kita itu merasa tertekan. Benar nggak? Gelisah. Ya. Apa yang kita harapkan ini saudaraku ya, terjadi saudaraku ya, tidak seperti yang kita kehendaki. Tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Dan bahkan mungkin apa yang kita harapkan pada saat-saat ini belum terjadi, saudaraku ya. Ya contohnya apa saja saudaraku, harapan-harapan yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Ya misalkan ini ya, pria atau wanita yang sudah cukup umur ya, belum dapat pasangan, benar nggak? Ya teman-teman kita mungkin kan udah punya pasangan, bahkan mungkin dia udah menikah, udah berkeluarga, udah punya anak ya. Itu tentunya membuat jiwa kita tertekan, ya, hidup kita gelisah, ya. Teman-teman udah dapat kerjaan, ya, udah kerja, oh saya masih jadi pengacara aja, gitu saudaraku ya. Pengacara artinya apa? Pengangguran banyak acara, gitu saudaraku ya. Ya, ini bikin kita tertekan.
bikin kita gelisah ya, karena saya juga pernah merasakan seperti itu ya. Teman-teman udah kerja, waduh udah punya mobil, waduh saya masih jadi pengacara, pengangguran tapi banyak acaranya, saudaraku ya. Gelisah hidup saya, tertekan jiwa saya, saudaraku ya. Atau mungkin ada di antara kita yang memiliki penyakit, kalau dipolis oleh dokter, wah mungkin hidupnya cuma untuk 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, ya. Hal-hal ini saudaraku yang membuat kita merasa jadi putus asa, ya, merasa kita hilang harapan, saudaraku ya. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Allah. Kematian saja sudah Tuhan kalahkan, saudaraku ya. Apalagi untuk hal-hal hidup yang, ya, saudaraku, yang lain ya. Tuhan sanggup permasalahan hidup yang lain. Saya yakin banget, saudaraku ya, Tuhan bisa kalahkan, saudaraku ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, apa yang kita lakukan ketika jiwa kita tertekan, hidup kita gelisah, ya, karena harapan-harapan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Harapan-harapan yang kita harapkan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan harapan itu sampai sekarang juga belum terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Pengkhotbah pasal 9 ayat 4a, coba kita buka, saudaraku ya. Pengkhotbah pasal Pengkhotbah pasal 9 ayat 4a, demikian bunyi firman Tuhan. 4a-nya saudaraku ya, yang B-nya nggak usah dibaca. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup, apa saudaraku? Mempunyai harapan. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita Tuhan berikan kehidupan, kita masih hidup, ya, kita harus terus mempunyai harapan. Ya, karena kalau kita nggak punya lagi harapan ya, berarti kita adalah orang-orang yang sudah mati. Ya, orang-orang mati mana ada punya harapan, nggak ada, saudaraku ya. Matian di sini bisa saja mungkin kematian secara jasmani. Ya, tapi juga bisa juga kematian secara rohani. Orang-orang yang udah putus harapan, ya, merasa hilang harapan, berarti ada yang tidak beres dengan kehidupan kerohaniannya. Ada yang tidak beres kehidupannya dengan Tuhan, saudaraku ya. Saya yakin ya, dari orang-orang yang kehidupan rohani yang beres sama Tuhan, ya, selama Tuhan kasih kehidupan, dia pasti akan mempunyai harapan, tetap mempunyai harapan, saudaraku ya. Matius pasal 22 ayat 32, coba kita buka. Injil Matius pasal 22, ya. Injil Matius pasal 22 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang, siapa saudaraku? Melainkan Allah orang hidup. Jadi Allahnya orang yang hidup itu siapa, saudaraku? Allahnya orang yang hidup itu adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi kalau kita masih hidup dan kita tidak mengakui adanya atau eksistensinya Tuhan, yang pertama ini, saudaraku ya, sangat-sangat mengecewakan Tuhan hidup kita, saudaraku ya. Ya, jadi selama kita hidup, kita harus punya harapan. Dan orang-orang yang hidup, ya, dia punya Allah. Dan siapa itu Allahnya, saudaraku? Allah orang yang hidup ialah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang bagaimana? Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, saudaraku. Roma pasal 4 ayat 18, coba kita buka, ya. Roma pasal 4 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, saya pelan-pelan aja, saudaraku ya. Jam kayaknya lama banget ya. Apa saya kecepatan nih, saudaraku ya. Roma pasal 4 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan.
Ya, Abraham juga saudaraku ya pernah mengalami yang namanya dia merasa putus harapan, ya. Pernah ya seperti kita juga mungkin dalam hidup kita Abraham ini pernah mengalami yang namanya putus harapan. Ya. Bayangkan saudaraku ya ketika Abraham dijanjikan ya keturunan oleh Tuhan ya, itu umurnya 99 tahun ya kalau malah ya. Itu dijanjikannya ya. Jadi kan karena kalau orang itu 99 tahun dan Sarah itu berumur 89 tahun. Bapak Ibu Saudaraku bisa bayangkan ya, wanita umur 89 tahun dijanjikan sama Tuhan katanya nanti kamu akan mempunyai keturunan ya, dan keturunannya menjadi bangsa banyak, ia akan menjadi bapa banyak bangsa ya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ini keturunannya banyak kira-kira. Putus asa. Akhirnya Hagar bilang, akhirnya Sarah bilang, udahlah sana, kamu ambil lagi istri, saya udah tua, saya gak bakalan saya bisa memberikan keturunan kepadamu. Karena putus asa, saudaraku ya. Namun saudaraku, apa yang dilakukan Abraham, saudaraku ya? Roma 4 ayat 18 katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya ya? Abraham ya dia mau berharap. Sarah udah mati haid, udah 89, mana mungkin orang yang udah mati haid bisa hamil dan kemudian bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Enggak mungkin, saudaraku ya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Akhirnya saudaraku apa yang terjadi? Abraham dan Sarah dia menerima janji itu. Harapan-harapannya itu akhirnya terjadi. Ishaklah lahir di usia Abraham yang sudah 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun. Secara medis sudah nggak mungkin lah Sarah mengandung dan melahirkan anak. Tetapi ya karena Abraham walaupun dia tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Akhirnya harapannya menjadi kenyataan. Ya. Walaupun mungkin dia harus menunggu berpuluh-puluh tahun, tetapi dia tetap berharap. Karena apa? Karena Abraham dia masih hidup. Dan ketika Abraham masih hidup, dia harus tetap percaya, punya harapan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, mungkin harapan-harapan kita mungkin ya baru berapa bulan, berapa tahun, saudaraku ya mungkin belum kelihatan. Sabar, saudaraku ya. Abraham itu puluhan tahun ya dia menerima janji itu. Harapannya itu terrealisasi di dalam kehidupannya itu puluhan tahun, saudaraku ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya, ketika kita hidup, kita harus terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhannya orang yang hidup itu adalah siapa saudaraku? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang akan melakukan apa yang Ia janjikan dan bertindak tepat pada waktunya. Saya yakin ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau mungkin pada saat ini harapan-harapan kita belum menjadi kenyataan, sabar saudara ya. Karena Tuhan yang berjanji, Dia selalu pasti akan menepati tepat pada waktunya. Apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan, sebab Dia adalah Allah yang setia dan Dia pasti akan melakukan apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah orang yang hidup. Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang selalu menepati janji-janjinya ya. Jadi mari Bapak Ibu dalam Tuhan ya. Yang pertama, biar kita tetap terus mempunyai harapan di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Ya. Ketika kita mungkin merasa putus asa, putus harapan, saudaraku. Yang kedua,
Yesaya pasal 17, kita buka Yesaya pasal 17. Ini pasti saudaraku sudah hafal banget dengan ayat ini ya. Yesaya pasal 17 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Oh maaf saudaraku, maksud saya Yeremia. Maaf saudaraku. Oh Yesaya sih. Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Itu tetanggaan saudaraku ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meletakkan harapan kita. Kita harus menaruh harapan kita kepada siapa, saudaraku? Yaitu kepada Tuhan. Jadi saya katakan tadi, selama kita hidup, kita harus punya harapan, saudaraku ya. Dan biasanya kita meletakkan harapan kita kepada siapa, saudaraku? Menaruh harapan kita kepada siapa, saudaraku? Jangan kita pernah menaruh harapan kita kepada manusia. Kenapa, saudaraku? Yesaya pasal 2 ayat 22, coba kita baca. Ya. Yesaya pasal 2 ayat 22. Ya, apa yang terjadi kalau kita meletakkan harapan kita atau menaruh harapan kita kepada manusia? Yesaya pasal 2 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, ya, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ketika kita berharap pada manusia, biasanya apa yang kita dapatkan? Ya, hanya kekecewaan. Karena manusia itu bisa berubah ya setiap saat. Manusia tidak ada yang sempurna. Sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu mari, ya, jangan kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, kepada manusia. Ya. Jangan juga kita meletakkan atau menaruh harapan kita pada kekayaan. Kalau kita buka di 1 Timotius pasal 6 ayat 17, coba kita buka saudaraku. 1 Timotius pasal 6. Mungkin ada yang punya harta kekayaan ya. Tidak habis untuk 7 turunan, 7 tanjakan saudaraku ya. Namun biar juga mari firman Tuhan katakan jangan kita berharap pada kekayaan. 1 Timotius pasal 6 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan ya. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, ya, agar mereka jangan tinggi hati ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, ya, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi jangan kita bergantung, jangan kita menaruh harapan kita kepada kekayaan, tetapi bila kita mau taruh harapan kita kepada Sang Pemberi kekayaan itu. Ya. Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, so pasti ya Tuhan akan berkati. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan ya, Tuhan pasti akan berkati saudaraku ya. Kita mau belajar ya seperti Raja Daud. Ya. Sekalipun dia raja besar, dan dia berkuasa, dia punya kekuasaan. Ya namanya raja dia pasti punya kekuasaan. Dan sebagai raja dia memiliki fasilitas. Bukan fasilitas yang abal-abal ya, bukan fasilitas yang ecek-ecek ya. Kalau kata Pak Gembala mah ya. Kemewahan yang super lux sekali saudaraku ya.
kekayaan yang melimpah ruah, angkatan perang yang handal, ya, yang siap menemani dia, menjaga dia, melindungi dia, ya, kiri, kanan, depan, belakang. Wah, pokoknya dia aman deh, saudaraku. Tetapi toh Daud dia mengatakan bahwa bukan itu. Aku tidak menaruh harapanku pada kekayaanku, pada jabatanku, pada apa lagi, saudaraku, pada orang-orang yang melindungi aku. Enggak, ya. Dia enggak menaruh harapannya kepada itu semua, saudaraku, ya. Tetapi Daud dia sadar, ya. Dia tidak pernah, ya, menaruh harapannya kepada manusia, pada kekayaan. Tapi dia sadar, dia hanya mau menaruh harapannya kepada Tuhan. Mazmur pasal 71, coba kita buka. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 71 ayat ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kepadamu, masih kebet-kebet nih, dengar saudaraku, ya. Oke, saya tunggu. Mazmur 71 ayat 6. Ya, kalau suara kebet-kebetnya sudah hilang, berarti sudah ketemu semua, saudaraku, ya. Mazmur 71 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Kepadamulah aku bertopang, ya kan? Mulai dari apa, saudaraku? Mulai dari kandungan. Engkau yang telah mengeluarkan aku dan dari perut ibuku. Engkau yang selalu, apa, saudaraku? Puji. Nah, nanti kita lagu responnya itu. Mulutku penuh dengan pujian. Nah, itu kan. Daud menaruh harapannya, ya, kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Dari kandungan ibuku, ya, aku sudah menaruh harapanku kepada siapa, saudaraku? Kepada Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan, saudara? Yesaya pasal 46 ayat 4, ya. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Ya, saya hari ini banyak sekali, saudara, ya, buka ayat firman Tuhan supaya kita lebih diyakinkan, saudara, ya. Yesaya pasal 46 ayat 4. Ya, kenapa sih kita harus berharap kepada Tuhan? Mengapa kita harus meletakkan harapan kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan? Yesaya 46 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Jadi Dia Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selama kita muda, Allah itu Dia tetap. Ya, dia itu Allah. Dan sampai memutih dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi selama kita masih anak sekolah minggu, ya, belum selesai, saudaraku, ya. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ketika saya masih sekolah minggu, Dia tetap Allah. Yang itu. Ketika saya remaja, Dia tetap Allah yang itu. Ketika saya menjadi pemuda, Dia tetap Allah yang itu. Allah yang tidak berubah. Dan sampai sekarang saya percaya Dia adalah Allah yang itu. Allah yang tidak berubah. Yang pertama, karena apa, saudaraku? Dia Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah mengecewakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya, jangan kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Biar kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, ya. Apalagi sama orang-orang kegelapan, saudara, ya, bahaya. Karena semakin kita menjauh dari Tuhan, ya, semakin mendekatkan kita kepada kegagalan dan kehancuran. Ya. Ini sebagai ayat penutup, saudaraku, Mazmur pasal 73-27, ya, ini ayat penutup. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan kita. Ya. Mazmur pasal 73 ayat 27. Sebab
sesungguhnya siapmu akan apa saudaraku? Binasa. Kubinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ya. Dari orang-orang yang jauh sama Tuhan, yang menaruh harapan yang entah kepada siapa, saudaraku ya. Percayalah hidup kita akan tidak semakin menjadi baik, saudaraku ya. Tetapi justru Allah katakan apa? Aku akan binasakan, saudaraku ya, orang-orang yang jauh dari aku. Aku akan binasakan orang-orang yang tidak menaruh harapannya kepada. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, apapun ya pergumulan kita pada saat ini, apa sih harapan-harapan kita, saudaraku ya, yang mungkin pada saat ini belum terrealisasi, mari terus kita berharap. Ya kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk itu, ya terus berharap kepada Tuhan. Karena Allahnya orang hidup adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah yang tidak pernah mengingkari. Ya kita terus taruh harapan kita kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Pengharapan di dalam Tuhan adalah suatu kepastian, bukan kemungkinan. Pastian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita mau angkat satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ya, biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, kita mau jadikan Yesus ya sebagai Tuhan kita, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara kita dalam Tuhan, biarlah mulut kita tetap penuh dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Biar tetap kita memberikan penghormatan kita kepada Tuhan, walaupun mungkin pada saat ini harapan-harapan yang kita dambakan belum menjadi kenyataan, atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, atau
tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Isa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang tidak pernah mengingkari apa yang pernah dijanjikan melalui firman. Apa yang dijanjikan melalui firman-Nya, Dia selalu tepati. Dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu teruskan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan kita, mungkin di awal tahun ini kita punya satu harapan kepada Tuhan. Terus, biar kita terus berharap. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, biar kita jangan pernah berputus harapan. Terus berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita meletakkan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena harapan di dalam Tuhan adalah suatu kepastian dan bukan suatu kemungkinan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, refnya saja. Pagi ini ya Bapa, kami akan taruh, kami akan letakkan Tuhan seluruh pengharapan hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin pada saat ini Bapa, kami merasa sudah hopeless Tuhan. Kami berpikir bahwa kami tidak punya harapan lagi Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biar selama hidup yang Tuhan berikan ini Tuhan, kami mau belajar terus berharap ya Bapa. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tidak pernah berdusta dengan janji-janjinya. Ketika kami pegang firman-Mu Tuhan, yang berisi begitu banyak janji-janji dan harapan Tuhan untuk hidup kami. Kami yakin Tuhan Kau akan tepatinya Tuhan, tepat sesuai dengan waktu-Mu ya Allah Tuhan. Berikan kami kesabaran Tuhan, untuk kami menantikan harapan-harapan kami Tuhan, untuk bisa Kau realisasikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena ketidaksabaran kami lah Tuhan menjadi sumber Tuhan kegagalan dalam hidup kami ya Bapa. Biar kami tetap terus bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau mungkin itu belum terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami sadar ketika kami meninggalkan Engkau dan kami hope dan kami putus harapan Tuhan, yang akan kami terima adalah kegagalan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Kami perasaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Nimba selanjutnya silakan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Hari ini temanya tadi sudah dikemukakan Pak Ateng. Saya tambahin gitu ya. Masih adakah pengharapan? Itu temanya ya. Masih adakah pengharapan? Setiap ada waktu, di situ ada kesempatan untuk kita mendapat pengharapan. Pergunakan setiap waktu untuk kesempatan kita meraih pengharapan itu. Tentunya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini intinya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini ada beberapa warta yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, tetap semangat di dalam situasi kondisi yang kita hadapi karena selalu ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Yang kedua, mendukung bagi jemaat yang dalam pergumulan, dan hari ini kita akan berdoa nanti untuk Bapak Sarmu, kemudian untuk Ibu Beni yang kurang fit. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak kita yang lulus nanti SD, SMP, dan SMA untuk mendapatkan sekolah yang setingkat lebih dari yang sekarang mereka sedang mengalami proses pembelajaran, ya, untuk nanti mendapatkan ilmu, dan lewat itu mereka tetap mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan memberkati mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang masih belum terima vaksin, memang vaksin kan 18 tahun ke atas. Saya berharap Bapak Ibu untuk segera mencari info untuk mendapatkan vaksin ini. Ya, ada beberapa hal yang nanti saya akan kemukakan. Kemudian juga untuk ke depan, minggu-minggu yang akan datang, kita akan mau belajar mengenai pengajaran-pengajaran yang sepertinya perlu kita semua diperlengkapi, misalnya seperti bahwa keselamatan itu bisa hilang atau tidak, kemudian kembali yang sudah kita pernah pelajari, doa dan puasa. Adakah malaikat dan sebagainya, supaya setidaknya kita memahami doktrin atau pengajaran ini supaya kita diperkuat, saudara ya. Nah, ini yang perlu saya berikan informasi. Tetap ke depan kita akan menjaga prokes ya, dengan SOP yang sudah diberikan baik dari pemerintah maupun sinode kita. Jadi jangan khawatir, ini gereja juga selalu kalau ini disteril, ini disemprot gitu ya. Kita akan terus jaga. Tentunya yang merasa kita kurang fit, kita ibadah di rumah, tetap kita diberkati Tuhan. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, Bapa besar.
Dengan rendah hati kami datang kepadamu melalui doa pengucapan syukur bahwa di dalam Engkau masih ada pengharapan. Setiap kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, maka disitulah pengharapan Engkau sediakan buat kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu dan kami akan tetap mengandalkan-Mu. Ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, jika selama ini Tuhan kami terlalu mengandalkan manusia yang kami anggap untuk bisa menolong kami. Tetapi hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali, apapun masalah kami tetap mengandalkan-Mu. Karena di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kekuatan, ada kesembuhan, bahkan ada pertolongan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singer dan WL, seluruh tim musik, tim tamu, tim LCD, seluruh yang telah melayani pada hari ini, Tuhan memberkati. Dan inilah doa yang kami panjatkan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu terjadi dalam setiap pelayanan mereka sehingga menghadirkan lawatan-Mu dan kami semua diberkati. Berkati segala aspek kehidupan mereka dan Tuhan tetap menyertai mereka. Hari ini Tuhan, kami akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Sesuai firman-Mu dan pesan-Mu, kami mengandalkan-Mu hari ini. Kami akan berdoa untuk Bapak Sarmu, kami akan berdoa untuk Ibu Beni, siapapun yang sakit saat ini. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu melawat, menjamah, dan hari ini terjadi kesembuhan ilahi. Apapun yang terjadi, pasti itu yang terbaik yang Engkau berikan. Itu sebabnya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini juga kami terus mendukung doa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Itu sebabnya kami mendukung anak-anak kami ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau buka jalan sehingga rencana-Mu terjadi. Mereka mendapat pekerjaan yang sesuai rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh sidang jemaat-Mu hari-hari ini mendapati pergumulan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kekuatan secara ekstra, dan Tuhan memberikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai kehendak-Mu. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, saudara-saudara kami yang ada di NTT. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada dalam kehidupan mereka. Bangsa negara kami terus kami dukung doa, NKRI dalam nama Tuhan Yesus aman dalam perlindungan-Mu. Dan mari pada hari juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan inilah doa hamba untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu akan selalu melimpah dalam kehidupan yang mereka selalu berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka pagi ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami tutup ibadah ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan kini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan mata rohani kita kepada Yesus Tuhan kita di surga yang siap memberkati pada hari ini untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan.
Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan personal Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.